Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini 19 Maret 2022 yang merupakan Hari Raya Santo Yosef, pelindung gereja, pelindung keluarga kudus. Injil yang kita renungkan Matius 1 ayat 16 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 21 dan ayat 24a. Saudari-saudara terkasih, tentang Santo Yosef. Dia seorang suami dan dia seorang bapa. Kalau kita pikirkan dari kartu Natal hingga adegan kelahiran Yesus, Santo Yosef mungkin adalah salah satu orang suci yang paling dikenal di dunia. Sangat menarik bahwa Santo Yosef itu tidak dikenal dalam kitab suci. Artinya dia tidak pernah berbicara tentang dalam kitab suci. Kita tidak tahu bagaimana Yosef bertemu Maria, bagaimana dia mengasuh, atau bahkan berapa usianya. Dan dalam Injil, Yosef tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Namun dia adalah salah satu orang suci terbesar di dunia dan teladan yang luar biasa bagi kita semua. Namun khususnya bagi para pria dan para ayah. Yosef telah menangani krisis yang sama yang dihadapi oleh keluarga di dunia dewasa ini, migrasi paksa, pandemi, terorisme, perang, dan harus melindungi serta memimpin keluarga dalam keadaan yang sulit. Dia dapat membantu kita untuk menanggapi banyak tantangan yang kita hadapi dengan iman dan keberanian yang ditunjukkannya. Sekarang lebih daripada sebelumnya, para saudara, dunia kita ini membutuhkan panutan pria yang kuat, panutan laki-laki. Ada begitu banyak hal yang dapat dipelajari dari teladan Santo Yosef yang akan membantu kita dalam keluarga dan pernikahan. Sebagian besar kehidupan Santo Yosef adalah tentang kerendahan hati, hidup sederhana, dan mempraktikkan kebajikan dalam hidup sehari-hari. Dalam pekerjaan, ia sebagai seorang tukang kayu, kita bisa membayangkan bahwa Yesus bekerja di sampingnya, di meja kerjanya, yang dengan cara ini dalam memenuhi kebutuhan keluarganya dan dalam mengajar Yesus, Yosef menunjukkan bagaimana pekerjaan kita dapat menjadi penebusan, karya penebusan. Yosef juga melindungi keluarganya dari pemerintahan kejam Raja Herodes, dan dia menyediakan kebutuhan bagi istri dan anaknya. Ini juga harus memberi kita harapan besar bahwa tukang kayu ini yang menjalani kehidupan yang sederhana ini dengan sedikit pencapaian sukses duniawi telah menjadi salah seorang suci terbesar sepanjang masa. Kita tahu bahwa Yosef bukan orang yang kaya raya, karena ketika Yesus dibawa ke bait suci untuk disunat, Yosef mempersembahkan 2 ekor merpati dan bukan 2 ekor domba. Dia mempersembahkan 2 ekor merpati yang akan menjadi persembahan seorang yang sederhana. Dalam menikahi Maria, Yosef menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan serta integritas dan kasih sayangnya. Ketika dia mengetahui bahwa Maria hamil, sesungguhnya dia bisa memilih untuk tidak membuatnya malu di depan umum, di mana Maria bisa dirajam sampai mati. Ketika malaikat memberitahunya bagaimana Maria akan mengandung dalam mimpinya, ia menunjukkan imannya yang luar biasa tanpa pertanyaan. Dia langsung mengambil Maria sebagai istrinya. Dalam banyak hal sebelum pelayanan Yesus, kehidupan keluarga kudus, dan peran Yusuf sebagai seorang ayah, mungkin mirip dengan kita dalam beberapa hal dalam rutinitas sehari-hari kita yang biasa. Saya yakin seperti banyak ayah, Yosef juga mengayunkan ayunan Yesus supaya ia bisa tidur, membantunya dalam langkah pertamanya untuk belajar berjalan. Dalam Familiaris Consortio nomor 82 kita membaca bahwa melalui rancangan misterius Tuhan dalam keluargalah anak Allah menghabiskan bertahun-tahun hidup yang tersembunyi. Oleh karena itu, ini adalah prototip atau contoh bagi semua keluarga Kristen. Dia memberikan
contoh cinta dalam keluarga. Itu menunjukkan kepada kita bahwa keluarga adalah bagian dari rencana Tuhan. Yosef menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Maria dan Tuhan. Peran Yosef sangat penting dalam pertumbuhan manusia Yesus. Tuhan memilih untuk memberikan Yesus seorang ibu dan bapa. Dalam hal ini kita harus mengingat pentingnya peran tersebut. Hidup Yosef mengajarkan kepada kita untuk mencari kekudusan dalam hidup melalui hal-hal sehari-hari. Dia mengajari kita untuk menjadi seorang pengikut Yesus yang setia. Kita bisa menjadi orang yang luar biasa dalam hal yang biasa. Kita dapat mempraktikkan kebajikan manusia yang sederhana seperti yang dilakukan Yusuf, seperti kesabaran, pengorbanan, tidak mementingkan diri sendiri, cinta, kebijaksanaan, keberanian, dan kemurnian hati. Mungkin Anda, para suami dan ayah saat ini, bisa mengambil waktu sejenak untuk merenungkan pernikahan dan panggilan Anda, dan berpikir tentang bagaimana Anda mungkin hidup atau mungkin tidak hidup sesuai dengan rencana Tuhan untuk Anda dan keluarga Anda. Mengingat kebapaan dan peran Anda sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah adalah sesuatu yang unik yang telah ditentukan oleh Tuhan. Padre Pio pernah berkata, "Pergilah kepada Santo Yosef dengan sangat percaya diri, karena saya tidak ingat pernah meminta apapun dari Santo Yosef tanpa mendapatkannya dengan mudah." Tuhan memberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.